Halo teman-teman, sampai jumpa lagi dengan saya. Kita lanjutin project kita yang kemarin, mengenai kita mau buat PCB batch ya. Jadi kalau yang belum nonton video sebelumnya, silahkan nonton video sebelumnya dulu baru lanjut yang ini ya. Ini kemarin kita udah selesai membuat skematik untuk PCB batch kita. Nah, hari ini saya akan nunjukin gimana cara layouting ya, atau buat custom shape atau bentuk custom PCB ya. Jadi kalau biasanya PCB itu hanya bulat-bulat, hanya kotak-kotak, sorry, kita mau buat terserah teman-teman, mau buat bulat, mau buat bentuknya penguin. Jadi kemarin kita udah tunjukin bahwa kita mau buat yang bentuknya kayak penguin gitu ya. Oke, sebelumnya kalau kita mau buat custom shape gitu, kita cari referensi dulu aja deh kayaknya. Kita mau bentuknya seperti penguin gitu ya. Biasanya saya carinya penguin vektor ini. Nah, ini teman-teman silakan cari ini bentuk penguinnya kayak gimana, lucu-lucu nih ya. Silakan cari. Nah, kalau kemarin saya udah dapet, saya carinya yang bentuknya sebentar, saya bentuknya carinya yang gini ya. Nah, begini bentuknya. Oke, teman-teman silakan cari sendiri, atau kita buat baru aja ya, buat baru dari awal biar teman-teman ngikutin dari awal juga bentuknya seperti apa. Oke, kita cari penguinnya, mau bentuknya yang mana ya, kita cari penguinnya, atau ini aja kali ya. Mana yang bagus ya? Ini aja kali ya. Baik ya. Ini aja nih kayaknya lucu. Ups. Nah, ini kita screenshot aja biar gampang ya. Select area to create. Oke, screenshot. Ini pakai ini ya, pakai Ubuntu OS nya. Ini kita namain penguin, taruh di folder dokumen KiCad YouTube, folder namanya picture. Save di sini. Oke, kemudian nah saya software editor saya pakai ini ya, Inkscape. Nah, di Inkscape ini free juga, jadi banyak kan aplikasi yang saya gunakan free semua ya, dari KiCad dan sekarang juga Inkscape. Open dokumen. Ini tadi ya, kok saya malah lupa. Dokumen KiCad YouTube picture. Waduh, kenapa nih mouse-nya? Oh, sorry teman-teman, saya ganti baterai mouse dulu deh kayaknya. Baterai mouse-nya habis nih kayaknya.
Oke, untung masih ada baterai stok. Gak lucu juga ya buat video tiba-tiba stop di tengah jalan karena baterai musnya habis. Oke, kita lanjut ke Penguin Pick. Oke, kita import. Nah, jadinya gini. Biasanya saya trace bitmapnya biar saya bisa pisahin apa namanya, backgroundnya ya. Karena gambarnya nggak terlalu bagus ya. Kakinya hilang. Kalau nggak saya ambil project dari yang sebelumnya aja ya. Oke, kita buka ini, kita pindahin ke project kita. Open with Inkscape. Nah, ini. Oh, sebenarnya sama ya, filenya itu juga. Oh, beda dikit, tapi ya. Nah, awalnya kayak gini nih teman-teman. Kita mulai dari awal aja ya. Dari awal kita hapus dulu. Saya trace bitmap. Saya trace, kemudian saya aktifkan live reviewnya. Cari edge-nya yang kira-kira mendekatin lah ya, yang lumayan bersih. Ini masih kotor gini nggak apa lah, kita nanti reshape aja, kita buat ulang di Inkscape. Oke, kalau udah puas kita remove background. Ini apa ya? Teman-teman bisa bermain-main dengan settingan ini ya. Nah, ini aja udah cukup. Saya okein. Nah, ini pisah ya, kepisah sama dia. Ini gambar aslinya, ini hasil tracing kita tadi. Oke, ini mungkin biar agak sama, saya mau kasih hidung di sini ya. Saya pakai ini ya, bezier. Saya buat segitiga di sini. Saya pindah ke sini, saya ya biar agak lucu dikit. Ganti hidung ini ya, yang enggak ke trace. Ini dia. Atau ini biar agak curve gitu di ini juga ya. Tarik dikit. Iya. Teman-teman silahkan bermain-main sendiri mau buat apa ya. Oke. Saya nggak senang ini ya, nggak senang dengan lingkaran ini, karena kalau kita delete aja, delete just dari save jadi kakinya aja. Oke, ya harus sedikit sabar ya supaya dapat hasilnya yang bagus. Waduh, ikut semua.
pokoknya gitulah ya. Saya back aja lah ya, biar lama, ini kayaknya lama diberesin ini. Saya ambil kurang lebih kayak gitu, saya trace gitu ya, saya ambil gambar yang lama aja. Nah begitu dirapiin nanti bentuknya gini nih teman-teman. Oke, nah setelah itu saya biasanya saya copy ya, ini saya copy. Nah kita mau buat pinggiran luarnya juga, cutting edge-nya ya. Cutting edge itu kalau misalkan kita sini ya, kita render terakhir sampai sini, kita masukin dulu komponennya pakai ini, pakai update from schematic. Oh iya, ini footprint baterai BS07 not found, berarti ini belum apa namanya, belum keload teman-teman footprintnya. Nah ya kan nggak ada nih baterai holdernya. Caranya gimana? Kita masuk ke sini lagi, kita klik ini footprint editor, kita tambahin, kita masukin dulu teman-teman, sama kayak kemarin kita masukin simbol ya. Kita masuk ke dokumen tiket kita tadi, buka library yang kemarin. Nah kita masuk sini, kalau kita cari, nah ini udah keluar di sini nih teman-teman. Oke, harusnya sih sekarang kalau kita klik ini, kita cek, nah ini udah ada keluar ya footprintnya ya. Oke, kita generate netlist lagi. Jadi semua skematik biar bisa masuk ke layout board, kita harus setiap ada komponen baru atau kita ngerubah netlist atau ngerubah jalur-jalur, itu kita harus selalu update dengan cara dengan generate netlist ini ya, generate netlist, sorry. Oke, kita coba lagi, kita update PCB from schematic. Nah udah keluar. Nah tadi terakhir saya mau jelasin tentang add cuts ya, atau pinggiran samping dari board PCB kita. Jadi kalau misalnya kita ke add cuts, kita buat garis ini ya, ini sembarang aja ya, buat contoh dulu aja. Nah nanti PCB kita juga bentuknya begini teman-teman. Kalau kita lihat di 3D viewer kita, nah ya kan, nanti bentuknya begini juga. Nah makanya kita mau buat custom ininya biar bentuk penguin tadi. Oke, kita hapus dulu. Gimana caranya? Caranya gampang ya. Pertama tadi gambarnya udah kita iniin yang pengennya kita tadi. Nah ini kita pindahin dulu ke sini, kita ekspor sebagai PNG teman-teman. Export as, kita pindah ke folder kita tadi, picture penguin PNG. Oh sorry teman-teman, oh ini boleh lah, ini tersimpan dulu gambarnya PNG nya, karena kita pengen buatnya cutting edge ya. Cutting edge cuma bagian luarnya ini, kita itemin aja nih. Saya dapat trik ini nih ketika nyoba-nyoba kemarin. Caranya adalah kita iniin, kita buat item aja semua, kita itemin teman-teman. Jadi begitu nanti di trace keambil cuma yang bagian luarnya doang. Oh ini transparan soalnya ya, berarti oke. Kita itemin dulu dengan cara, banyak cara sih ya. Mau ngitemin ini kita bisa pakai kotak-kotak gini juga boleh.
Pokoknya kita tutup semua bagian yang putihnya biar dia cuma satu warna, biar nanti begitu di trace cuma dapat outline-nya doang. Kita hitamin ini karena belakangnya transparan, jadi kita nggak bisa warnain tadi bicaranya. Oh, atau pakai ini aja, pakai GIMP aja. Oke. Oh sorry, ini tadi belum ke ekspor teman-teman. Ekspor, biar nah ini kita pakai ini kayak, waduh salah, ini tuh kayak Photoshop kalau di Linux ya. Kita kan cuma mau export ini, pastikan yang di selection, export lagi, kita mau taruh di YouTube tadi, picture, export, replace. Oke, udah jadi. Nah, kita buka pakai GIMP. Nah, ini kita warnain di sini aja teman-teman. Oke, kita mau gelapin gimana? Nah, kita siram warna hitam aja kali ya. Upsi. Coba kalau putih doang. Kalau diginiin, bentar ya. Gitu teman-teman. Kita brush aja, brush warna hitam biar dia hitam semua. Kita brush warna hitam biar nanti teman-teman, nanti saya tunjukin kenapa harus dihitamin ya. Pokoknya ini tips yang saya temuin, ini keren banget. Oke, kita hitamin dulu semuanya. Size-nya kita kecilin. Kalau ada cara yang lebih bagus dari ini, kasih tahu saya di komen ya, untuk ngitemin ini biar semuanya jadi hitam. Oke, kecilin lagi. Oke, dan hitam semua. Kita save as aja, export as, kita kasih nama penguin outline aja, garis luar gitu ya. Oke, export. Kita lihat di sini harusnya udah ada. Nah, gelap yang kita inginkan. Sorry teman-teman, ini kita hapus dulu ini. Nah, biar dia transparan ya. Kalau enggak nanti ke gambar juga ininya, pinggirnya. Oke, kemudian gimana caranya buat custom shape? Kita balik ke depan project ini tadi. Kalau kita pertama kali buka nih, masuk sini. Nah, ini pakai ini teman-teman, bitmap converter. Kita pilih yang kita masukkan dokumen kayak itu picture outline. Nah, teman-teman mau buat resolusinya berapa, nanti menentukan seberapa besar sih. Kita setting ini, kita lihat-lihat di settingan grayscale atau ininya ada yang berubah enggak gitu ya. Tapi ini karena satu warna aja sih nggak terlalu kelihatan sih, harusnya dia cuma hitam doang. Oke, ini udah bener gini. Kita ekspor teman-teman, ekspor, masukin ke KiCad YouTube
picture, kita namain penguin outline. Nah ini nanti sebenarnya dia jadi silk screen ya, jadi gambar. Kalau teman-teman mau buat custom silk screen juga bisa pakai ini, jadi buat logo, buat macam-macam, jadi bisa pakai ini juga. Oke, kita sekarang masuk ke sini. Nah, balik lagi ke pic tadi, ini udah jadi, ini footprint sebenarnya, kayak footprint gitu modelnya. Nah, tapi ada yang kita harus ubah dulu teman-teman. Kalau kita buka di visual editor ya, ini kan jatuhnya dia sebagai silk screen ya. Jadi kalau misalkan kita balik ke sini, kita manage food and libraries, kita patch-nya tadi kita masukin ya. Nah kita tadi kan naruhin custom silk screen-nya kita taruh di pic kan, masuk ke pic. Ini harusnya kalau kita add penguin, nah keluar teman-teman. Cuman masalahnya adalah ini sebagai silk screen. Jadi kalau kita, nah jadi ini cuma buat gambar gitulah, yang biasanya kita buat logo segala macam gitu ya, silk screen. Nah kita nggak pengen kita mau buat cutting edge atau kita buat layout buat PCB kita. Caranya gimana? Gampang. Caranya adalah tadi yang Visual Studio Code tadi. Nah layernya ini kita ganti teman-teman, kita ganti dengan layer add cuts ini. Add cuts ini kan tadi yang buat buat potongan atau shape buat PCB layout kita tadi kan. Nah kita ganti dengan ini, add edge cuts, edge.cuts gitu ya. Kita ganti edge.cuts, samain, pastikan edge.cuts. Oke, kita tutup, ini kita delete, kita add lagi Stelius penguin. Nah udah jadi teman-teman, jadi udah jadi. Ini tekan B ya, B itu buat clear rasnet gitu. Jadi kalau ini udah jadi custom shape nya. Kalau kita lihat di 3D viewer, nah ini jadi PCB nih teman-teman, tuh ya kan, PCB kan. Kalau kita bodyboard kita hilangin, tuh bolong ya, jadi layer PCB nih atas bawah. Gampang kan caranya kan. Nah tinggal nanti PR nya adalah nge-layout ini semua masuk ke dalam sini. Nah ini ada juga nih, ini udah keluar komponennya ya di 3D nya, baterainya yang nggak keluar. Caranya gimana? Gampang teman-teman, ini klik double, masuk ke 3D setting, kita masuk ke tadi home directory, dokumen, kita masuk ke tempat kita nyimpen 3D modelnya tadi yang kita download sebelum di tutorial sebelumnya ya. Masuk ke library. Nah ini cari yang step. Nah ini langsung kelihatan teman-teman. Oke. Nah tapi ada masalah nih. Masalahnya adalah bentuknya miring teman-teman. Gimana caranya biar ini sesuai dengan padnya? Gampang, ini tinggal di scale atau digeser atau di rotate ya. Kita geser, kita putar teman-teman, kita terus 90. Nah ya kan, pas, kita geser dikit di atas tengah, udah deh. Nah jadi keren ya. Jadi oke, kita simpan, kita tekan B
Kita lihat lagi ke 3D viewer. Nah, udah keluar teman-teman. Nah, kalau mau ganti ini juga bisa nih. Ini kan male ya. Male, kita pengen ganti jadi female. Tadi kan kita ngesainnya female ya. Ke sini, kita masuk sini. Ini aja, ingetin padnya ini. Konektor pin header di mana sih ini? Kita coba kita lihat sini. Oh, nggak di sini ya. Nanti di sini. Manage footprint library. Nah, ini. Jadi ada kalau di Linux ya, di USR share KiCad. Modul pakai 3D. Nah, kita ke itu, ke folder itu ya. Ini kita delete aja. Delete, kita ke USR share. USR. Kalau teman-teman di Windows mungkin tinggal buka yang tadi si KiCad naruh di mana ya, itunya pathsnya tadi. USR share KiCad, share, sudah di share, folder share, masuk ke KiCad, KiCad, oke. Modus apa template tadi? Modus kayaknya sih. Modul 3D, paket 3D, paket 3D. Nah, ini dia. Konektor, cari pin header, pin socket ya harusnya ya. Pin socket ya. Nah, ini 1x6. Nah, ingat ya, jarak pinnya yang 2,54. Kalau yang ini yang standar breadboard. Oke, ini kita pengenin. Oke. Kita save. Nah, jadi deh pin female ya. Ini kan male ya. Oke, kita tinggal nempatin. Oke, biar lebih gampang kita bagi dua aja nih kali ya. Kita mau susun yang paling susah dulu, itu LED-nya. Sesuaikan urutannya ini ya teman-teman. D1, D6, D11, D16. D1, D6. Nah, ini masih nyampur gini kan susah nih ya. Kita bisa pisahin dulu aja. D1. Oh, salah. Oke. Nah, itu dia. Itu caranya teman-teman ya. Kita klik di sini, nanti dia berubah warnanya di sini agak terang gini, hijau terang. Nah, apalagi pakai teman-teman punya dua layar enak lagi sih. Nah, saya juga pakai dua layar. Ini ada layar satu tambahan buat dari monitor eksternal ya. Tapi kalau enggak ya pakai cara ini, saya ini juga bisa jadi bagi dua, mempermudah biar cepet. Oke, D1 tadi ke select. Sorry. Nah, kita pindahin dulu, kita susun dulu teman-teman. D6 ini dia. Pindahin pakai M ya teman-teman, move M, tekan keyboard shortcutnya M, atau teman-teman langsung drag aja juga bisa sih, langsung tarik aja bisa juga. D16 tinggal tarik. Oke, D16, kemudian D2 kita susun dulu ya. Kalian lama sini. D2, oke. D7, D12,
D17, D3, D8, D13, D18, D4, D9. Oke, mudah-mudahan nggak bosan ya teman-teman nungguin ya. Kita benar-benar from the scratch ini kita desainnya ya. D19, D14, D19 ini dia. Kemudian D5, ini dia. D5 di bawah. Oke, D10, D10, D15, dan sampai ketukar-tukar ya teman-teman. D20. Oh iya, kalau untuk merotate itu saya pakai shortcut di keyboard pakai R ya. Kalau teman-teman kaget bingung kok bisa muter-muter, itu biar saya klik R di keyboard saya. Nah ini kayak gini, R. Kalau saya mau geser pakai M, klik M, atau saya klik gini langsung saya tarik gini di mouse juga bisa. Tapi saya sih senangnya pakai R biar nggak selalu neken si mouse-nya ya. Oke, ini udah kita. Nah ini ada tips juga buat supaya rapi gitu ya. Kita bisa align ini. Mungkin ini kita buatnya agak rapet aja biar muat nanti di PCB-nya ya. Kalau teman-teman mau rapi lagi, ini select aja, klik kanan, teman-teman align. Nah ini align distribute horizontal, nanti dia nyesuaiin sendiri. Jadi kalau misalkan gini nih ya, ini kan nggak rapi nih ya. Nah, satu misalkan di sini, nah teman-teman giniin aja, align terus horizontal, nah rapi kan pembagian kiri kanannya. Nah ini tapi ada yang naik ada yang turun nih. Sorry, ikut sama, kita pakai itu align yang center to middle. Sorry, salah, center berarti. Align to center. Nah, center langsung rata. Oke, itu tipsnya tuh. Oke, ini kita rapetin, select, tekan M tadi ya. Nah, sama kita geser sini, kita geser ke sini. Oke, kita pakai tips tadi, align horizontal, distribute, kemudian kita centerin. Nah, rapi kan? Pasti lurus nih teman-teman. Kita pindahin ini ke sini lagi, ininya ke sini. Ini kita sorry. Jangan sampai salah ya urutannya. Oke, ini cara males ini teman-teman, biar cepet kerjanya. Horizontal,
kita align center, langsung rapi. Tapi ini mungkin nabrak ya, kita turunin dulu dikit. Ini juga nabrak nih. Nah, saya biasa pakai eagle awalnya teman-teman, tapi semenjak saya pakai KiCad ini, selain free juga nggak dibatasin ya. Kalau KiCad yang free kan dibatasin cuma kalau nggak salah berapa gitu ya dimensi PCB nya. Nah, kalau di KiCad ini free, udah gitu dia ada langsung terintegrasi dengan 3D nya tadi. Itu keren banget sih, kita bisa dapat gambaran gitu teman-teman, bentuk PCB kita itu nantinya gimana. Walaupun memang nggak akurat sih, tapi ya lumayan lah ya biar kita dapat gambaran. Oke. Nah, ini yang kurang kan maskingnya ya, buat gambar tengah ini masih kosong ya, masih kosong, nggak ada gambar penguinnya di tengahnya. Nanti kita nambahin. Kita susun dulu ininya, komponennya. Ini udah, berarti kita oke. Kita taruh di paling dekat ya teman-teman. Usahakan ini ada rasnetnya nih kan, yang garis putih nih. Nah, kita taruh komponen tuh selalu yang terdekat. Dan biasanya saya selalu pakai naruh yang komponen paling gede dulu biasanya. Oke, taruh di sini aja. Pindahin lagi di sini. Taruh aja di bawah sini kali ya. Ini selera ya kalau udah layouting ini. Biasanya teman-teman yang suka art nih, desainnya bagus-bagus nih. Kita taruh random dulu aja, nanti kita rapiin pakai align tadi. Oke, kita paling dekat. Dekat ini di sini ya. Jadi usahakan selalu naruh komponen itu yang terdekat biar routingnya nggak ini ya amburadul. Kita juga nanti naruh apa namanya, ini ya, berantakan. Ini bisa kita lock teman-teman biar dia nggak geser-geser ya. Caranya adalah klik kanan terus lock, atau teman-teman bisa tekan L di keyboard ya, itu shortcutnya. Nah, ini buat programmingnya kita nanti, port buat programming kita taruh di bawah sini kalau kita ngikutin yang kemarin ya, ngikutin yang sebelumnya, sorry. Kita rotate supaya kita ketemu yang pas. Nah, baterai kita taruh di belakang. Gimana caranya naruh di belakang? Teman-teman select ininya. Bentar, saya save dulu, tekan B. Saya lihat dulu. Oh ya, ini posisinya kan di depan nih teman-teman, si baterai holder. Yang gimana caranya mindahin ke belakang? Di flip aja teman-teman. Caranya gimana? Klik kanan, nah, flip atau tekan F ya. Nah, ini udah pindah ke belakang nih teman-teman, dia beda warnanya. Nah, kalau yang itu hijau, yang ini udah jadi pink ya, berarti dia udah ke belakang. Ini biarin numpuk dulu aja di sini. Nah, ini kan ada tulisan-tulisan gini nih ya teman-teman. Ini kan nggak dibutuhkan sebenarnya, ganggu banget kan. Ada inilah gitu ya. Ini kalau mau kita hilangin tinggal ke sini, item,
values, nah itu hilang. Kemudian reference juga kita hilangin dulu aja. Text front udah hilang. Oke, udah cukup ya, udah hilang. Nah, biar nggak ganggu nanti teman-teman, layoutnya juga jadi lebih gampang. Oke, ups, select tuh berarti si yang kita lock tadi. Ini kalau kita geser nih, nah dia keluar gini teman-teman. Kecuali kalau kita mau benar-benar geser baru kita, nah baru bisa digeser. Oke, kita tekan B buat clear ini ya, sama dengan ini sini. Rasnetnya kita atur ulang. Jadi view, 3D view, oke. Nah ini teman-teman, kita pindah ke belakang. Nah mirip banget kan sama PCB aslinya ya. Tuh LED-nya juga cakep tuh, susunannya. R-nya juga kurang lebih gitulah nanti gambarannya kan. Oke, langkah selanjutnya ada ini satu tips lagi teman-teman. Ini kalau misalkan kita melakukan perubahan di sini, misalkan kita apa lah gitu ya, kita update ini si apa namanya netlistnya, thread gitu ya. Ini kalau kita balik ke sini, kita upgrade, kita update from schematic, oh kayak hilang. Biasanya hilang nih teman-teman kalau kita update schematic. Oke, bagus lah kalau nggak hilang. Oh biasanya ini yang hilang, apa namanya, silk screen. Silk screen hilang. Oke, kita buat silk screen dulu aja. Kita balik ke Inkscape tadi. Nah sekarang kan kita mau ngambil yang bagian ininya ya, yang kita mau silk screenin itu yang bagian ini nih, perutnya ini. Jadi dia kalau kita pakai bitmap converter ini, jadi bagian yang hitam ini dia kayak semacam di invert gitu ya. Jadi nanti yang hitam ini jadi putih teman-teman. Nah ini nanti kita mau ngambil yang bagian putihnya ini aja yang mau kita ambil. Nah caranya gimana ya, sama kayak tadi aja, sama kayak tadi. Kita masuk ke sini, kita mungkin back aja dulu di sini, back. Oke. Nah ini caranya, kita tuker warnanya. Jadi nanti ini hitam, ini putih teman-teman. Kita ganti, set, ups salah, thread putih. Oke, pindah ke sini dulu, kita jadiin pindah sini bisa nggak ya, kita tuang cat di sini jadi warna, oh sebentar, oh iya bener. Nah ini teman-teman, jadi kayak di inverse gitu ya. Oke, kita coba dulu aja ya biar teman-teman ada gambaran. Export as kita ganti di sini silk screen. Silk screen itu apa sih? Itu loh yang custom apa, gambar-gambar gitu ya. Kalau misalkan kita sini misalkan Arduino Uno. Nah silk screen itu yang ini, yang putih-putih ini teman-teman. Nah ini kayak buat logo kayak gini. Nah ini nanti di print di ini, kalau ini di silk screen yang belakang ya.
kayak gini buat logo segala macam, itu ditaruhnya di layer seal screen. Oke, kita masuk ke sini, kita load lagi bitmapnya, kita pilih yang ini. Nah, nanti kalau jadinya tuh kayak gini teman-teman, kita ininya hilang, yang ininya jadi putih. Jadi kita ekspor ya, kita kasih nama penguin screen. Oke, kita balik ke CapCut kita tadi, masuk, kita taruh di Silks ya, masuk ke layer Silk screen ini. Nah, kita cari penguin, nah kita pilih ini. Nah, ya kan teman-teman. Oke, mungkin teman-teman belum ada gambarannya, kita taruh dulu aja, kita taruh di sini. Nah, jadi kalau di freeware, nah gini teman-teman, keren kan? Jadi yang tadi itu nanti akan kecetak jadi warna putih ini teman-teman. Kalau teman-teman cetak PCB-nya warna apa namanya, warna hitam juga, udah jadi penguin. Tapi kalau teman-teman mau rubah skin color ya, choose color solder mask ya. Nah, ini kalau misalnya teman-teman mau, biasanya kan warna hijau gitu ya, PCB nya warna hijau. Nah, gini nanti kan jadinya gini nih biasanya ya, hijau gitu ya, hitam tua ya, kayak gitulah teman-teman ya. Silahkan dirubah-rubah sendiri aja, tuain dikit. Nah, kayak gini kan. Kalau mau mirip penguin ya jadi warna putih. Oke, simpan. Nah, ini biasanya hilang teman-teman, kita update. Nah, ya kan. Nah, gimana caranya supaya nggak hilang? Teman-teman balik lagi ke sini, teman-teman ambil apa ya, atau buat aja deh teman-teman sekalian, ini preview aja gimana cara yang buat footprint ya, buat library dulu aja deh. Di library teman-teman ke sini, create symbol ya, create new symbol, atau ini deh, new library aja. New library, teman-teman sini tulis misalkan penguin lip project aja, nggak usah global. Nah, nanti teman-teman, nah sama kalau kita mau buat simbol baru, kalau misalnya memang nggak ada sama sekali komponennya, kita bisa buat sebenarnya sih. Penguin tadi, nah di sini klik kanan, kita new symbol, simbol namanya penguin P, unit packet 1. Oke. Nah, di sini teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau buat custom simbol, jadi misalkan kita mau buat pin kita baca datasheet ya, kita tahu berapa kakinya, berapa ininya, susunannya. Nah, kita bisa buat custom sendiri. Next time lah ya, kita coba ya. Ini saya kosongin gini aja. Sini, paling enggak kita punya simbol. Ini sebenarnya cuma buat apa ya, kayak placeholder apa ya, buat penanda aja lah ya, penanda aja. Kita masuk ke sini, skematik, kita masukin deh tadi penguinnya tadi, penguin. Ini kan cuma tulisan doang, nggak masalah ya, kita cuma perlu tanda supaya dia nggak hilang aja, supaya dikenalin aja. Nah, jadi caranya adalah teman-teman select, klik kanan, properties, edit footprint.
Nah, footprintnya ini kita masukin yang penguin outline tadi, silk screen. Nah, oke, udah taruh di sini aja teman-teman. Generate netlist, nah, udah simpan, update PCB. Nah, muncul kan teman-teman. Nah, kalau setelah diginiin itu harusnya sih dia karena sudah dikenalin sebagai footprint, jadi ini nggak akan hilang lagi. Kalau misalnya kita update lagi, terus ya nggak hilang kan ya. Oke, review. Nah, layout oke, tinggal routing sama ngerapiin ya. Ini biar nggak ganggu, kita hilangin dulu aja. Fsales nya kita hilangin, kita mau fokus ke routing dulu aja. Ini kalau ganggu juga yang belakang ini kita bisa hilangin teman-teman. Footprint back, masuk ke item footprint back, nah bisa hilang juga. Jadi kita bisa fokus kalau ngerouting. Oke, kita susun rapi ini. Oke, setelah semua selesai, selanjutnya kita routing kita akan lanjutkan di episode selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe. See you.